Halo, halo, welcome to podcast Tema Talk Special Edition. Hari ini spesial banget karena podcast kali ini berbeda dengan podcast biasanya, di mana perwakilan setiap divisi yang ada di Stella Maris akan membawakan satu topik yang sangat menarik. Dan podcast kali ini akan dibawakan dari divisi Marketing Communication yang akan dipandu oleh saya, Kevin Sugiono, atau yang bisa lebih akrab dipanggil Kevin aja. Podcast hari ini akan membahas seputar inspirasi create konten, dicari atau ditunggu. Nah, membuat konten mungkin bukan hal yang sulit untuk dilakukan di zaman sekarang. Apa aja bisa dijadiin konten, namun gimana sih cara membuat inspirasi untuk konten? Nah, tunggu ada konten menarik atau kita cari sendiri dan kita kemas dengan menarik. Maka dari itu, podcast hari ini akan membahas sebenarnya mencari inspirasi membuat konten itu dicari atau ditunggu. Oke, sudah hadir bersama kita di sini Ibu Anastasia Rati. Oke, selaku Head of Marketing Communication Stella Maris School, dan Jevon Eric selaku Senior Videographer Stella Maris School. Ya, puji Tuhan. Oke, boleh perkenalan diri dulu dari Ibu Rati. Silakan Ibu. Nggak boleh ya? Jangan begitu dong. Halo, nama saya Rati, biasa dipanggil Bu Rati, Miss Rati, Kak Rati, apapun itu. Saya di sini sebagai Head of Marketing Communication Stella Maris School. Saya sudah 3 tahun. Buat teman-teman Stella Maris yang lama-lama, ini mah masih sumur jagung ya. Cuman menurut saya udah lama, karena background saya tuh memang benar-benar background kreatif gitu. Kenapa bisa jadi Head Marketing Communication? Ya karena jalurnya dari dulu memang ke sana, ke pembuatan konten. Lalu saya pernah jadi wartawan, di awal-awal saya kerja dulu. Nggak usah tanya tahunnya ya, karena udah lama sekali gitu ya. Terus wartawan, dengan jadi wartawan kan otomatis kita harus nulis. Dan menulis itu adalah membuat konten. Lalu saya juga pernah di digital agency. Digital agency itu bekerja mengurus artis-artis, di mana kita harus mempromosikan artis, berarti kita harus bikin konten. Lalu abis itu saya pernah juga di salah satu stasiun televisi yang terkenal dengan sinetron-sinetronnya sebagai digital manager, di mana kita harus bisa menaikkan penonton dari sinetron-sinetron tersebut, berarti kita harus bikin konten. Lalu saya juga beberapa media pernah, banyak lah Kevin. Banyak banget ya Bu ya. Dan bikinnya emang konten gitu. Konten. Betul. Ini kalau dijelasin nanti bisa panjang ya. Betul, jadi nanti isinya podcast ini adalah CV saya. betul banget. Jangan terlalu panjang, make it simple aja ya. Iya, Short benar. ya. Oke, nah boleh untuk selanjutnya perkenalan dari Jevon. Halo teman-teman, kenalin aku Jevon Eric. Di sini aku sebagai senior videographer di Stella Maris School tercinta ini. Untuk background aku sih sebenarnya, di background aku sebenarnya simple sih. Background aku kuliah di salah satu universitas yang memang bergerak di seni di Indonesia. Jurusannya juga kebetulan sama, film juga, televisi dan film. And then ya adalah beberapa perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya. Ada salah satu stasiun televisi yang motonya tuh televisi masa kini gitu. Apa itu? Aduh, Kayak pernah dengar ya. Iya, kayak udah dengar kayak gitu, adalah gitu. Dan Oke. ada juga beberapa kali bekerja di startup kayak Traveloka atau gitu-gitu sih. Jadi kayak lebih startup gitu sih. Jadi banyaknya gitu. oke. And then akhirnya puji Tuhan bisa masuk Stella Maris dan sekolah itu adalah impian saya dan nama saya gitu. Tidak bosan menimba ilmu ya. Bener Ibu. Sekolah terus pokoknya. Menuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Bener. Cinanya belum ya? Belum. Nanti Cina nyusul Mas. Oke. Nah, ada lagi Jevon yang mau ditambahin? Itu aja. Oke, cukup ya. Oke. Nah, sekarang ke Bu Rati nih. Nah, Bu boleh dijelasin fungsional Markom di dalam sebuah institusi sekolahan. Itu gimana sih, Bu? Oke. Saya jelasinnya lebih ke Stella Maris aja ya. Mhm. Jadi kalau teman-teman semua pernah lihat Instagramnya Stella Maris, pernah lihat YouTube channelnya Stella Maris, seperti podcast ini nanti ada di Stema TV, jangan lupa tonton dan subscribe. Nah seperti itu. Lalu juga video-video atau good news yang di-sharing via WA blasting, email blasting dan lain-lain.
itu semua di belakang layar adalah teman-teman ini gitu. Jadi Markom di sekolah itu khususnya Stella Maris kami adalah yang mensupport untuk produksi konten atau sarana promosi apapun bentuknya ke semua cabang Stella Maris. Seperti kita tahu ada berapa cabang Stella Maris, Kevin? 6, Ibu. Apa aja? Gading Serpong, BSD, Karawaci, Sunnyville, Kemayoran ya, Pontianak dan Jambi. Dan bakal akan bertambah terus ke depannya. Yes. Amin. Dan Amin. juga kami juga mensupport divisi-divisi lain seperti operasional ada HRD, lalu ada finance dan lain-lain. Jadi apa sih yang kami support? Kami bikin konten, yaitu dalam bentuk image atau banner-banner yang teman-teman lihat. Kalau misalnya ada early bird atau ada event atau ada talk show, ya kan? Betul. Lalu dalam bentuk video, video itu juga ada macam-macam bentuknya, ada testimonial, ada video recap event. Lalu juga kreatif konten lainnya itu yang dikerjakan oleh Markom. Jadi intinya Markom itu mensupport ke semua. Jadi kami melayani kami melayani semua orang di Stella Maris School seperti itu. Oke. Nah, terus kalau boleh tahu bagian-bagian apa aja sih Bu yang ada di Markom itu? Oke, khusus untuk Stella Maris, Markom itu kan sebenarnya di bawahnya tuh ada marketing, ada promosi, ada PR gitu ya. Jadi kalau di Stella Maris sendiri kita punya 3 bagian, dibagi menjadi 3 bagian atau 3 unit. Yang pertama adalah sosial media dan promosi. Itu masuk di dalam situ ada event. Salah satunya adalah siapa, Kevin? Yang di situ? Event. Sosial media dan event tuh salah satunya adalah Kevin. Kevin ya, Dia saya agak-agak sendiri. kadang-kadang emang suka amnesia. Like. Nggak. Kan hari ini jadi host ya, jadi Betul. pekerjaannya ditinggalin dulu Oke, gitu. enggak juga, ini kerja. Oh iya. Poeng. Terus lalu bagian kedua ada desainer. Desainer itu ya lebih memproduksi materi gambar, lalu apapun itu untuk kayak sama gambar, billboard, spanduk dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah Bapak Jevon ini. Multimedia itu create video, create konten dalam artian bukan cuman produksi video ya, tapi benar-benar create itu dari scratch, dari kita nggak punya apa-apa, kita harus brainstorm untuk mikir, lalu abis itu bikin storyboard, lalu abis itu kita syuting dan post pro sampai jadi video itu di timnya Jevon. Seperti itu bagiannya sih kalau di Stella Maris ya, Kevin. Jadi bagiannya ada 3 ya Bu ya. Betul. Oke. Apa itu tadi? Apa itu tadi? Sosial media promosi ya kan, desain dan juga multimedia. Sosial media tadi lupa dijelasin Kevin, apa tugasnya? Oh ya, tugasnya Tugasnya ngapain? Tugasnya sih kurang lebih membantu create konten ya kan, berupa YouTube, TikTok dan Instagram. Oke. Seperti itu. Dan jadi admin ya kan? Dan jadi admin. Posting dan lain-lain. Posting. Oke. Gitu. Nah, ini lanjut nih Bu ke sesi berikutnya yang lebih mendalam pastinya. Nah, sebenarnya apa aja sih jenis konten yang paling digemari saat ini nih? Oke, kalau saya jawab secara garis besar ya, karena dari sisi usia itu pasti nanti Bapak Jevon yang lebih bisa tahu nih. Cuman kalau dari sisi saya sebagai head Markom, mau nggak mau setua apapun gitu, kita harus tetap update dengan apapun itu yang terjadi di dunia digital khususnya ya. Karena kalau kita ngomong konten, sudah pasti ini yang kita bahas konten digital kan, konten sosial media kan. Betul. Jadi udah tahu misalnya misalnya nih Instagram itu buat apa sih? Kalau orang bilang itu buat pamer. Instagram itu adalah visual. Kalian memposting gambar-gambar indah untuk pamer ya, flexing ya. Yap. Di situ. Kalau TikTok udah pasti video dong. Betul. Kalau Facebook itu lebih old ya. Iya, lebih. Kalau Twitter itu hanya konten kalimat. Jadi dia tidak panjang-panjang. Sempat diikutin sama Instagram apa ya? Tweet. Nah, Instagram sempat bikin cuman Nggak jalan lah ya karena semua ada Twitter. Kalau dari saya itu jadi teman-teman tahu dulu ya jenis-jenis konten apa. Kalau sampai sekarang sih Instagram sudah mulai mengikuti TikTok ya. Betul. Untuk video-video di reelsnya dan juga lumayan bagus ya yang ngikutinnya. Bagus ya, Cuman ada yang tahu nggak bedanya reels sama TikTok apa teman-teman? Bedanya TikTok sama Reels. Kalau Reels
menurut saya sih bedanya sama TikTok itu apa ya? Apa nih, Von? Kalau dari aku sih sebenarnya gini, kalau bedanya Reels atau TikTok, eh, video Reels itu lebih didesain untuk sedikit lebih eksklusif dibandingkan TikTok, kayak gitu. Kayak gambarnya lebih bagus di Reels. Betul, dia Ada tetap efek-efek seperti itu. dia tetap menempatkan kelasnya. Benar. Yang tadi benar. kalau Instagram feed lebih ke show off, pamer, nah di Instagram Reels itu dia Itu tetap sama. mempertahankan itu. Iya, mempertahankan. Enggak yang receh banget kayak TikTok Ya. banget gitu, enggak gitu. Itu sih. Iya, bedanya. Coba itu. Jevan, apa sih sekarang konten yang lagi digemari itu sekarang? Ji? Konten yang lagi digemari pastinya Live IG. Wah, itu konten. kemarin itu. Apa konten yang paling digemari sih paling ini sih Bu. Sekarang itu guys, buat teman-teman juga pastinya vertical video ya, kayak Reels atau TikTok gitu. Jadi vertical video kan kita hidup di zaman ini kan sekarang. Potret lah, vertical video, potret video gitu. Nah, untuk konten yang digemari sendiri sih sebenarnya variatif. Jadi banyak juga dari beberapa apa sih, kayak ya kalau misalkan kita suka lihat video orang makan ya kan pasti FYP-nya orang-orang makan gitu-gitu. Jadi apakah konten yang digemari saat ini? Mungkin kebanyakan memang sekarang sih gaming ya, yang paling rame banget memang konten-konten gaming gitu. Jadi gaming singkat kayak orang main game ya itu banyak banget sih sekarang di TikTok atau gitu. Kalau boleh nambahin dikit ya? Boleh. Kalau menurutku itu lebih spesifik. Lebih spesifik jenisnya. Kalau misalnya jenis konten yang paling digemari sekarang ini yang paling pertama sih video. Video udah pasti. Sekarang semua bahkan video itu TikTok dan Reels sudah menjadi search engine. Benar. Jadi orang sekarang nyari sesuatu udah bukan nge-Google. Benar. Ya. Ya. Jadi video teman-teman. Jadi kalau ke depan bikin video aja dulu. Apa-apa itu dia lagi banyak lagi orang cari booming. Betul. Bener ya, sekarang kalau nyari rekomendasi kafe betul. Nyarinya di TikTok. Staycation buka TikTok ya. Iya bener, promonya juga di TikTok ya. Wah iya. Malah saya sempat nemu, nggak apa-apa kan kita Nggak apa-apa Bu. Saya sempat nemu villa kayak di Bali dan itu hampir menipu semua orang. Oke. Di pos saya seperti kamu juga tertipu. Padahal itu cuma di Caringin, Bogor. Dan itu saya nggak nemu, dia nggak ngiklan. Saya scrolling TikTok, IG dan lain-lain, nemu di sana, langsung hubungi via WA, jadi berangkat. Dapat Bu. Dapat. Itu kayak di Bali. Persis banget di Bali. Villa, private villa gitu, dan nyarinya ya itu TikTok murah dan gak? Reels. Itu TikTok. Enggak. Oke. Ya lanjut. Sampai ngomong harga ya. Oke. Next ya ke pertanyaan berikutnya. Nah, karakteristik konten apa yang biasanya bisa jadi viral nih? Kan soalnya dikit-dikit viral. Itu karakteristiknya apa sih? Karakteristik ya. Kalau karakteristik gimana sih maksudnya? Karakteristik tuh mungkin isi dari videonya kayaknya. Jadi ya. Kalau kita ngomong di video konten marketing ya, video marketing atau video konten gitu-gitu, yang sistemnya ada marketingnya, pasti yang pertama itu pasti konten itu akan perlu namanya hook. Hook itu something kayak misalkan let's say kita ngomongin misal sekolah nih, video TikTok sekolah gitu kan. Aduh aku mau cari sekolah yang bisa mendukung anakku berprestasi nih di bidang non akademik. Nah itu hooknya tuh dari awal. Nah udah dari situ pasti salah satunya pasti video itu akan ada karakteristik itu. Mau video itu berbentuk cuman vlog doang atau apa, misalkan contoh ada, biasanya teman-teman pasti sering lihat kok di TikTok misalkan makan murah di Vietnam. Nah kayak gitu. Dan itu hooknya 3 detik di awal biasanya. 3 detik di awal, that's it. Jadi itu biasanya bukan tips sih, lebih ke sebenarnya baik lagi ya di TikTok pun sekarang variatifnya mereka juga nggak hanya karakteristik hooknya aja, tapi memang kualitas isi dari video juga harus bagus gitu. Betul. Jadi nggak hanya harus pakai hook doang nanti bisa viral, nggak hanya itu. Jadi memang salah satunya itu. Mungkin bisa ditambahkan Ibu. Coba balik lagi ke pertanyaannya. Boleh pertanyaannya? Kan bisa diedit kan, Dan? Bisa, kan dia yang ngedit. Oke. Ini kayaknya pertanyaannya agak rancu guys. Karakter konten apa yang bisa jadi viral? Maksudnya itu seperti apa ya karakteristik itu? Coba tolong Ibu Arnes. Karakteristik itu seperti apa maksudnya? Di tempat ini. Karakter kontennya lucu nih kalau ditambah, nggak usah diedit nah. Karakter konten itu maksudnya entah yang durasi pendek, durasi panjang, karakter gitu, atau karakter yang mendingan pertanyaannya mungkin gini ya, konten apa sih yang bisa jadi viral? Itu lebih gampang. Kalau karakteristik sama bisa jadi viral tuh agak
jauh koneksinya, jadi kita bingung. Lebih ke Karakternya apa? detail. Coba tanya, konten apa sih yang Oke, ulang ya. Oke, nah konten apa sih yang biasanya bisa jadi viral nih? Gitu, asik. Gitu. Apa tuh? Contohnya, biasanya tuh, kan, biasanya Jadi nih, yang ditanya. biasanya kalau di TikTok tuh kan biasanya ini nih, biasanya misal contoh kayak konten sekolah ya, kan biasanya hooknya gini nih kalau mau ini. Aduh, gara-gara sekolah ini gue dikeluarin nih gitu kan. Ya, padahal ceritanya lulus gitu, bukan benar-benar di drop Ya, out, ternyata drop out. lulus Lulus. gitu. Nah kalau Jevon sendiri, Ya sama sih. Sebenarnya the point is konten apa aja sih sebenarnya? Ya kalau kita ngomong konten pasti ada segmennya ya. Kalau misalkan kalau kita sendiri pun di Salamaris konten marketing Ya. sama yang kayak Kevin tadi bilang, ya kontennya harus mengandung isi dari hooknya itu sendiri gitu ya. Sama yang aku bilang di mana kalau misalkan kalian pernah lihat video di TikTok kayak contohnya makan murah di Vietnam gitu, atau mungkin 100.000 untuk seminggu gitu kan, kayak gitu kan banyak tuh. Nah biasanya hooknya salah satunya itu untuk konten-konten apa aja yang bisa viral. Ya selama dia pakai hook seperti itu harusnya bisa lah kalau diimbangi dengan kualitas yang cukup bagus. oke. Gitu, silakan. Nah kalau dari Bu Rati sendiri seperti apa nih? Oke. Kalau aku lebih lihat dari algoritma dan data statistik ya. Konten seperti apa sih yang bisa viral? Gak ada yang tahu guys. Benar Betul. itu setuju Gak ada sih, yang Bu. tahu. Benar. Jadi saya pernah berkesempatan ketemu sama di salah satu event di Plaza Senayan itu sama Willy siapa? Willy Salim. Willy Willy Salim Salim. yang bagi-bagi apa namanya tuh? Uang nomplok. Uang ya kan. Long nomplok. Nah, dia sempat sharing. Dia bisa seperti itu karena dia telah mencoba selama beratus-ratus konten dulu guys. Jadi memang konten itu bisa viral atau enggak itu kayak faktor luck aja gitu. Faktor luck, aja. benar. Kita nggak pernah bisa tahu itu algoritmanya seperti apa. Dia harus mencoba beberapa kali. Waktu itu dia sempat konten mukbang dia coba, lalu konten dia nyanyi, Ya. konten apa nggak ada yang kena, Oh, nggak ada ya. hook yang tadi dibilang sama Jevon. Akhirnya dia coba waktu itu barulah yang bagi-bagi duit Betul. jadi banyak, barulah habis itu dia konsisten. Tapi kunci yang saya dapat dari setiap TikTokers, YouTubers, selebgram, apapun itu adalah mereka konsisten. Ya. Nah, that's it, Jadi that's it. Ya. jangan pernah menyerah, tiap hari posting aja terus, posting terus nanti dia hook tung gitu suatu saat kita nggak ada yang tahu di konten Benar-benar. apa. Nah tipsnya ke depannya adalah ketika mendapatkan views banyak di satu konten yang kalian bikin, konsistenlah di konten yang itu. Oke. Gitu. Dipelajari Bu ya. Betul, terus bikin konten yang seperti itu gitu. Nah, untuk tahu caranya ini bakal viral apa enggak sih? Sebenarnya sih ada kisi-kisinya ya, teman-teman ya. Kalau khusus sekarang kita bahas TikTok dulu ya. Yep. Kita bikin aja yang lagi viral. Jadi kayak misalnya ada dance challenge, terus Oh, ada iya. vlog yang ngikutin orang ngomong terus kita cuman apa bilangnya sih? Iya, kayak udah ada suaranya ada terus kita suaranya. cuma ngikutin. Oh, dubbing. Tapi Dubbing gitu, terus atau ikutin aja yang viral. Jangan lupa hashtagnya, cari yang Betul. viral, dipakai. Pakai lagunya yang lagi viral. Jadi kalau pas ngepost itu biasanya ada apa suggestion. Ya, Nah, suggestion itu song. pakailah. Itu biasanya viewsnya lebih mending. Cuman tanda-tandanya tuh secara umum saat kamu menaikkan konten selama 1 jam itu biasanya udah selesai likes-nya. ya. Jadi periode kamu viral apa enggak itu di dalam 1 jam. Kayak gitu sih Oke. untuk viral ya. Jadi faktor luck juga berpengaruh. Oh, luck ya, dong, Bu? luck. Oh, iya, Pasti. Banget. Oke. Nah, ini ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara mencocokkan konten dengan target audience nih? Nah, Cara mencocokkan. Gimana tuh, mencocokkan. Gimana gitu. tuh, Kevin? Misal kayak mencocokkan. Bagaimana cara mencocokkan? Dikat ya, aku. Gak apa-apa. Kan ini Pertanyaannya nih gimana nih? Bagaimana cara mencocokkan konten dengan target audience? Maksudnya gimana? Ayo, Kak Arnes. Aku nggak kedengeran ya? Hilang ya? Ya, cek. kita ulang dari awal ya guys. Boleh. Misalnya kita bercontoh sekarang habis kan target audience-nya ini ada parents, ada Oh. konten-konten yang cocok tuh gimana? Terus boleh dikasih satu contoh lagi kayak misalkan kalau misalkan luar dari sekarang. Jangan goyang-goyang mulu. Konten yang cocok. Gelisah. Gimana? Oke. Oke, paham nggak? Paham nggak? Paham.
Tak mudeng ya karepku. Mudeng aku. Oke. Jadi oke, ini Mulai ya. mulai dari awal ya. Oke. 3, 2, 1. Oke, nah ke pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mencocokkan konten dengan target audience nih? Jadi misal kayak ada konten misal dari sekolahan gitu, gimana cara mencocokkan ke target-target ibu-ibunya nih gitu? Oke. Revisi dulu. Target sekolahan apa, Kevin? Mencari murid, Target berarti sekolahan itu target audiensnya siapa? orang tua pasti. Doang. Eh, anak-anaknya juga. Betul sekali. Jadi kalau sekolahan itu untuk TK SD itu memang masih orang tua. Nah, seiring berkembangnya zaman, sekarang kan kita lagi generasi Z dan bahkan anak-anak ini udah generasi alpha ya. Alfa. Yang mereka jauh lebih pintar, mereka bisa nyari sendiri, mereka bisa ngedit video, which is nanti Jevon bisa tiba-tiba kalah ya kan? Benar. Dengan kemampuan seorang anak SD. Nah, decision maker untuk sekolah sekarang itu sudah mulai beralih ke anak. Ya. Gitu. Jadi kalau kita sekarang ngomongin sekolah ya, berarti target audience kita adalah parents dan anak. Anak. Gimana caranya? Itu tugas berat Marco memang. Gimana caranya kita bikin konten yang bisa dilihat oleh orang tua, tapi juga anak seneng. Karena kadang-kadang kalau konten buat orang tua, anak-anak kagak mau nonton. Ya. Benar. Ini apaan sih? Gitu kan. Ya. Tapi kalau kita bikin konten buat anak-anak, orang tuanya gini, ya ampun sekolahnya masa bikin konten begini. Nah. Kayak gitulah kita di tengah-tengah, benar nggak, Cek? Ya harus lebih center aja sih Bu. Jadi Betul. gimana bikin video untuk lebih tepatnya kalau di aku sih video ya teman-teman. Jadi mungkin gimana caranya bikin video yang bisa dinikmati oleh orang tua dan juga pasti anak-anaknya juga. Cuman lebih kalau untuk sekarang memang anak SMP atau bahkan SD pun udah megang HP ya Bu ya. Jadi PR kita ya sebagai marketing communication dan videographer di Stella Maris pun ya kita harus bisa membaca itu dan mempelajari itu lebih jauh. Untuk saat ini sih mungkin kita kalau contoh yang udah ada pastinya kita udah beberapa kali bikin misalkan ya kalau ada teacher profile itu kita menunjukin nih ke orang tua para orang tua murid di luar sana kalau kita punya guru yang berkualitas dan ke murid-murid juga kita juga ada konten khusus nih namanya student story di mana teman-teman student di sini juga bisa cerita nih pengalaman-pengalaman apa yang mereka alamin, fun-funnya gimana, asik-asiknya berteman di situ gimana. Jadi untuk saat ini sih masih seperti itu, tapi kita akan tetap terus belajar untuk karena agak susah sih mencocokkan konten anak SD dengan orang tua yang udah Betul. gitu sih. Jadi semua konten yang diproduksi sama Markom Stella Maris School ini kalau ada logonya SU ya. Apa tuh? Semua umur. Nah, itu dia. Benar. Bisa Nggak juga. perlu BO. Nggak perlu bimbingan orang tua lagi. SU, benar. benar Semua deh. umur. Gimana tuh bikin konten SU? Oke, ke pertanyaan berikutnya. Nah, kapan sih waktu yang tepat untuk membuat konten? Jadinya nih dicari apa ditunggu nih inspirasinya kalau lagi membuat konten. Jadi Gitu. cari apa ditunggu, Kevin? Kalau aku sih dua-duanya ya, dicari dan ditunggu. Oh, gitu. Kenapa harus milih gitu kan kalau bisa dua-duanya? Benar banget. Betul. Sekarang ini yang kita lakukan lagi ngapain? Ditunggu dan mencari. Bukan bikin konten. Oh ya, bikin konten. Bikin konten. Jadi kalau gak apa-apa lucu. Jadi gini, kalau teman-teman, jadi sebenarnya ngomongnya gimana ya? Tergantung kepribadian juga sebenarnya, Ya, Kevin. betul. Either itu introvert or extrovert. Orang extrovert dia cuman minum, itu bisa dibikin konten. Ya. Orang introvert dia lagi dandan pun dia nggak mau dibikin konten. Benar. Jadi, dan mungkin orang introvert akan menunggu momen yang pas ketika dia di suatu tempat atau di suatu momen yang menurut dia bagus dan worth it untuk dimasukin baru di upload gitu. Jadi menunggu atau dicari bisa dua-duanya. Bisa Benar, dua-duanya, betul. benar. Terus kalau untuk Stella Maris kita mencari sih. Mencari. Karena Nggak boleh memang nunggu. karena memang tugasnya kita ya, Benar, teman-teman untuk Iya. bisa terus menyuarakan Stella Maris School ke publik. Jadi kita Pasti, harus pasti. terus cari. Misalnya Kevin nih yang paling sering beredar. Jadi Bu, aku ke atas dulu ya. Anak-anak TK lagi pada latihan nyanyi yang kayak gitu-gitu. Jadi Oh iya. itu tuh semuanya seperti aku bilang, semua hal itu bisa menjadi konten. Benar Semua hal nggak, Jepang? bisa Semua menjadi hal, konten. Benar, betul. benar. Mau hal sekecil apapun pasti bisa jadi konten gitu. Betul. Nah, kalau dari Jevon sendiri nih apa nih?
Oh, Dicari atau sama dong. Tapi kalau untuk inspirasi ya, kalau untuk inspirasi pasti aku cari inspirasinya sendiri. Tapi untuk membuat kontennya ya pasti kita ya mas untuk bikin konten gitu. Karena memang untuk kalau buat aku sendiri sih untuk melatih apa ya kesiapan aku untuk memproduksi hal-hal baru lah setiap harinya. Oke. Gitu. Oke. Nah, seberapa penting sih kita mengetahui tren sebelum membuat konten? Tergantung kalian membuat Tergantung. konten itu Benar, sebagai mata pencaharian Mhm. atau memang sebagai pengguna sosial media, Mhm. ya kan? Iya, iya. Nah, kalau tren itu tadi aku bilang, yang tadi saya bilang, tujuannya apa nih bikin konten? Tujuan bikin konten sendiri kan kita udah tahu masing-masing. Misalnya iseng aja, emang pengen bikin konten gitu, emang seneng berbagi aja, ekstrovert tadi. Yang kedua selebgram. Betul. Ya bikin konten karena memang mau harus kebutuhan dan dia Ah, mencari penghasilan di sana. Betul. Yang ketiga sekolahan, Yap. ya kan? Nah itu semua kita tujuan di awal adalah kalau orang yang pertama tuh orang yang senang berbagi dia tidak terlalu aware sama Ya. tren, Sama tren-tren yang ada. ikut gitu. aja gitu. Ikut aja, betul. Tapi kalau yang sudah memasuki ranah ada perhitungannya, seperti kalau misalnya selebgram mau nggak mau dia harus viral karena dia memiliki beban atau tanggung jawab untuk memviralkan sebuah produk misalnya dari kontennya dia, atau memviralkan diri dia sendiri karena produknya adalah diri dia sendiri. Iya, ya, personal kan? branding. Nah kalau untuk sekolah itu wajib banget lihat tren. Sebagai sekolah, terus kita tidak mau membuka mata keluar gitu ya. Iya mau nggak bisa ditinggalin sih sama murid-muridnya gitu loh. Jadi bisa dibilang sekarang Stella Maris itu salah satu sekolah yang Cukup aktif banget Aktif sosial banget, medianya. aktif banget. Dan kita bisa klaim bahwa konten-konten kita itu luar biasa ngikutin tren. Yap. Jadi gini, kadang-kadang memang terjadi gesekan gitu ya, terjadi gesekan. Ini bicara jujur di dalam proses kita pembuatan konten. Satu sisi kita harus mengikuti tren, satu sisi lagi kita harus tidak boleh keluar dari ranah akademik. Benar Gitu. ya. Jadi itu gimana caranya kita bisa pintar. Jadi atau bisa mengkomunikasikan kepada pihak akademik gitu ya, guru-guru, kepala sekolah, kita harus bikin ini karena dengan begini kita bisa mempromosikan seperti ini. Seperti itu sih jadinya. Untuk ngikutin tren kalau menurut saya sebagai head markom itu wajib hukumnya. Wajib Untuk hukumnya. sosial media ya, untuk markom ya. Yap. Oke. Makanya kita semua, aku melanjutkan aja sih yang dikatakan Bu Ratih, karena kita semua memang diwajibkan untuk punya TikTok dan Instagram. Betul. Gitu. Betul sekali. Siapa yang mau like kalau bukan kita yang bikin? Benar. Iya. Jadi teman-teman semuanya kalau kita ngupload sesuatu di like ya, ditonton please. Benar. Harus ya. Betul. Salah satu tren yang harus kita ikutin apa Kevin sekarang yang terbaru deh? Yang terbaru Terbaru yang banget. Kalau terbaru. salah denda ya. Ciciro. Bukan. Mengetahui tren sebelum membuat konten. Guys, kita denda ya. Ya, tidak. Ini sering banget saya sebut, ini sering banget saya dia nggak merhatiin saya. Konten. Apapun itu yang lagi dari tren sekarang kan tadi kan dibilang kalau sebagai markom sekolahan kita wajib mengikuti tren. Ada satu tren sekarang yang mau nggak mau kita harus ikutin, kalau nggak kita bakal ketinggalan zaman. Kalau dari aku sih Apa tuh? ngikutin Makeup kok makeup challenge bukan Don. Apa? Biasanya short interview ya. Kan. Short interview anak-anak. Udah, Ibu jawab dulu aja. Bu. Jawab aja deh ya. Ya boleh Bu. Kamu Silakan. gimana sih? Tren saat ini yang kita untuk membuat konten atau untuk apapun itu adalah AI. Oh, I see. AI. Oke, yap. Benar nggak? Betul. Benar nggak? Betul. Dan ini nggak hanya di markom loh teman-teman, nggak hanya untuk pembuatan konten Benar, loh benar, teman-teman. Seorang finance membuat perhitungan neraca apalah ya itu ya. Itu kan juga dia bikin konten ya kan. Iya. Dan itu sekarang sudah harus mau nggak mau mengetahui tentang AI, teknologi AI. Jadi Oke. Stella Maris ini menjadi salah satu yang melek matanya terhadap terus perkembangan zaman karena salah satu moto tagline kita apa? Digital transformation. Ready for digital transformation. Jadi AI menjadi salah satu perhatian utama kita sekarang Yap, ini. yap. Apa-apa AI. Apa Kalau ini AI, bikin video Betul. pakai AI, betul. bikin gambar Desain pakai AI. AI. Seperti itu Caption teman-teman. AI. Caption enggak dong. Dikit, Bu. Nah itu bisa mengganti posisi seperti Kevin. Kalau AI sudah kita kuasai ya, ini nggak ada di sini hostnya. Iya. Yang penting kan siapa yang Kontrol deh. kontrol di Bisa AI. saya bisa.
Oh, Oke, Oke. next. Oke, ke pertanyaan berikutnya nih. Oke. Kapan waktu yang tepat untuk mempublikasikan konten agar mendapat engagement yang tinggi? Nah, paling gampang ya teman-teman ya, paling gampang. Contoh kita bisa YouTube, kita bisa lihat Instagram, kita bisa lihat TikTok. Itu jangan malas untuk membuka analytics di belakangnya. iya, Kalau si betul. Instagram tuh bisnis ya, harus bisnis ya. Insight. Ya, harus bisnis. Tapi akunnya harus bisnis guys, bisnis. kalau mau lihat insight-nya gitu. Mhm. Nah di dalam situ nanti akan kelihatan data-data. Ini ilmu basic banget lah buat para teman-teman sosial media. Aku hanya menjelaskan sekilas aja gitu ya. Jadi di dalam insight-nya itu untuk Instagram dan analytics di dalam YouTube itu bisa kelihatan jam berapa views-nya paling tinggi, hari apa traffic-nya paling tinggi, konten apa yang paling banyak dilihat. Betul. Lalu penontonnya perempuan apa laki banyakan yang mana? Nah, terus abis itu ada Lokasi. lokasinya dari mana aja gitu. Orang Jadi sebenarnya untuk membuat konten untuk mendapatkan engagement yang tinggi, basic banget kita harus ngikutin itu. Betul. Kita harus ngikutin itu. Misalnya di Instagramnya Stella Maris misalnya ya, ini adalah bapak yang melihat analitik. Misalnya setiap hari itu kita naik trafficnya itu jam 3 Betul. gitu. Ya udah pastikan postingnya tuh di jam 3 Oke. gitu, seperti itu. Cuman itu kan namanya ilmu eksak, Ya, ilmu pasti. berdasarkan data kan. Cuma balik lagi ya ke faktor luck ya Kevin ya. Ya, faktor luck. Karena sebenarnya jujur itu tidak bisa ditebak ya kan. Kalau kita upload kadang di jam yang udah kelihatan datanya misal jam 3 itu yang Itu lebih pasti trafficnya paling aja. tinggi. Iya. Itu kadang sepi gitu kan Iya. ya. Kadang kalau jam makan malam gitu malah rame gitu. Jadi ya mungkin faktor luck berpengaruh juga selain Betul. melihat data. Gitu. Kalau dari Jevon sendiri, Kalau Yawi menambahkan aja sebenarnya ilmu memang kalau kita belum tahu jam-jam pastinya paling pasti ya udah ilmu exact yang kita punya. Misalkan analitik dari insight yang kita punya, kita lihat datanya jam berapa ya udah kita ikutin aja sih. Jadi kalau kita belum yakin dengan apa ya Faktor luck, faktor ya. lucknya ya udah kita Ya udah ilmu ikutin. exactnya aja yang tadi Yes. Ibu Rati sampaikan gitu. Jadi itu paling safe-nya lah kalau paling menurut gue. safe ya. Iya Jadi lah, tetap ikutin insight-nya, ikutin datanya. gitu-gitu aja Dan sih. yang paling penting jangan menyerah. Jangan menyerah. Nah, Posting aja itu. terus, posting aja terus nggak That's apa-apa it, nanti that's it, suatu ya. saat dapat hooknya. Nah, satu lagi adalah di dalam insight itu mau YouTube mau apa itu biasanya ada usia. Ya, Ya, usia Nah, tadi juga. kan ada pertanyaan tuh untuk menyesuaikan target audience. Nah, teman-teman kalau punya produk, punya apapun itu di kalian tempat bekerja, rajin-rajin ngecek itu karena misalnya kalian itu adalah produk wanita Wanita. untuk apa namanya remaja lah ya, 15 sampai 17 begitu kalian lihat analitik 60%-nya cowok. Cowok 30-an semua gitu. Iya. Umurnya 40 sampai 55. Udah pasti salah konten. Udah pasti salah kontennya. Salah. Itu aja sih ngeceknya ya kan. Ceknya begitu. Harus dipastikan lagi ya. Iya. gitu. Harus dipastikan lagi. Oke, nah terus gimana sih cara Mengukur. terus gimana sih cara mengukur tingkat keberhasilan dalam membuat suatu konten? Mengukur tingkat keberhasilan gimana, Bu? Balik lagi, kalau saya orangnya lebih data, kalau Jevon kan lebih di lapangan ya. Ini adalah yang kami lakukan, khususnya saya dan Kevin. Kevin memberi saya materinya, saya yang membaca data. Itu keberhasilannya udah pasti lihat engagement-nya dan lihat reach-nya. Kalau teman-teman tahu itu kalau itu di Instagram ya teman-teman, Instagram itu ada engagement. Engagement itu artinya adalah berapa jumlah akun Instagram yang berinteraksi dengan postingan kamu. Itu bisa jadi likes-nya, jumlah likes itu engagement, jumlah share sama komen. Betul. Itu. Terus habis itu yang kedua itu sebenarnya ada ilmunya kita mau ngitung engagement rate tuh sebenarnya ada ilmunya tapi susah kalau teman-teman mau coba ya. Coba aja buka www.blanks. Oke. Saya nggak mau jelasin. Atau Cari nanti mungkin sendiri aja. bisa hubungi Bu Rati untuk Jangan. bikin kelas sendiri gitu kan. Betul. Itu bisa Kelas cari online. engagement rate-nya. Karena engagement rate itu yang bagus itu 3 sampai 5%. 3 sampai 5%. 3 sampai 5%. Di bawah itu kita harus tingkatin lagi, di atas itu ya keren banget. Biasanya kalau Instagram pribadi itu lebih di atas 5%. Oh gitu, Bu. Iya, Karena karena itu teman-teman kita sendiri. oh. Itu teman-teman kita sendiri. Makanya teman-teman micro influencer sekarang lebih booming.
Oh. Micro adalah para pemilik akun Instagram yang followernya murni teman-teman dia semua. Ya, Itu micro Instagram itu sekarang lebih booming untuk iklan di sosial media. Oke, balik lagi. Itu kalau Instagram, lihat engagementnya. Abis itu lihat reach. Reach-nya itu adalah akun yang dijangkau. Betul. Berapa akun yang melihat. Beda sama impression ya. Kalau reach itu akun yang melihat. Kalau impression tuh satu akun bisa lihat banyak. Benar-benar bisa nge-spam. Makanya kalau impression tuh bisa gede banget Bisa gitu. gede banget. Nah, reach-nya itu adalah yang terjangkau, unik lah ya. Yang terjangkau. Seperti itu. Kalau mengukur keberhasilan konten. Kalau YouTube itu kita bisa lihat di views itu belum tentu teman-teman. Views itu bisa jadi cuman 3 detik dia keluar. Yap. Yang yang teman-teman bisa cek itu di watch time. Watch time benar. Watch time-nya. Watch time itu kan per jam ya. Berarti berapa jam konten kalian itu dilihat gitu. Dan kita juga bisa lihat juga di YouTube itu likes-nya berapa, nambah subscriber berapa dan lain-lain. Itu sih kalau mau ukur tingkat keberhasilan mah udah gampang lah pakai data Ya, di mana-mana. Ada pakai data paling aman sih. Ya, Nggak bisa kita klaim yang konten gue ini banyak lihat dari mana, gue feeling. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini pasti banyak yang lihat. Dari mana feeling gue ini? feeling betul. Padahal digibahin ya. Padahal digibahin. Ternyata kontennya digibahin. Betul, Ya, bisa, iya, bisa. iya, Tapi itu bisa. tetap kalau digibahin pun impressionnya tinggi. Impresinya tinggi. Iya kan? Karena Yang dilihat-lihat Nah, ya. tapi engagementnya enggak, karena nggak ada yang mau like. Karena nggak ada yang ini. Iya sih, benar sih Kevin. Kalau dari Jevon sendiri? Kalau dari aku sih hampir sama dari apa yang Ibu sampaikan pun memang apa yang diajarkan Ibu Ratih pun terhadap marketing communication sendiri itu tentang result oriented, di mana kita memang resultnya ya hasil akhirnya bukan dari videonya kelar diedit diupload selesai enggak, tapi resultnya adalah keberhasilan itu akan dilihat dari ya udah video itu gimana nanti, apakah outputnya kita bisa menghasilkan views yang banyak, watch time yang oke juga, atau mungkin like-nya ternyata dikit, nah gitu. Jadi itu akan jadi penilaian juga dari Bu Ratih sendiri gitu. Jadi result oriented yang aku terapin pun gak hanya videonya kelar selesai aku upload sudah selesai, enggak, tapi memang aku akan menunggu tuh sampai hasil akhirnya gimana. Jadi gitu sih. Jadi memang the point is ya apa yang teman-teman lihat di YouTube ya itu hasilnya. Kalau menurutku seperti itu sih kurang lebih. Oke. Nah, ini berhubung kita mau berakhir nih sesi podcast kita hari ini. Nah, mungkin ada pesan-pesan terkait dengan inspirasi create konten dicari atau ditunggu mungkin dari Bu Ratih dan Jevon. Jevon dulu. Oke, Silakan Jevon. Pesan. Ya, pesan-pesan. Apa pesan-pesan gimana tuh? Pesan ayam goreng. Nah. Bukan. Lapar. Lapar ya, Lapar Bu. ya? Pesan. Belum sih. Ini KRS kita dapat hokben nggak ya? biasa ngebeliin hokben kita nggak dapat. Oke, pesan-pesan ya, pesan-pesan untuk inspirasi create konten cari atau ditunggu. Kalau aku sih memang pesan-pesan buat teman-teman yang lagi mau mulai ngonten atau mungkin yang baru start untuk bikin video ya atau jadi konten kreator ya, the point is jangan menyerah lah. Ya. Saya menyerah karena itu satu kunci yang memang nggak bisa diilangin. Kalau diilangin ya udah kita nggak bakal bisa jadi konten kreator atau apa yang ingin kita idamkan. Jadi ya jangan menyerah, sering upload, siap-siap kalau terkenal pun nanti jangan lupa untuk nerima hate comment dan lain-lain. Pasti kan itu kan jadi part of jadi proses kalian juga. Ya, the point is jangan menyerah lah, jangan menyerah. Udah itu aja sih. Jangan menyerah dan jangan lupa sedekah ya. Jangan lupa sedekah kalau saya ya nanti. Oke, silakan Bu Ratih. Kalau dari saya ya, inspirasi create konten dicari atau ditunggu, teman-teman bisa cara paling gampang adalah buka buku, menulis. Apakah konten ini berpengaruh penting pada hidup saya? Itu doang. Wah, iya. Bisa. Kalau misalnya penting, ya berarti harus cari. Cari terus. Kalau misalnya enggak, ya udah apapun yang kamu feeling mau post gitu. Jadi balik lagi semuanya ke tujuan kita untuk menggunakan sosial media atau untuk meng-create konten itu apa. Kalau tujuan kami di sini udah pasti karena kami memiliki tugas dan tanggung jawab serta KPI. Jadi kami mencari konten terus-terusan, nggak boleh tuh namanya dalam satu hari tidak ada video, benar. Bisa deg-degan mereka nggak punya video ya. Jadi tergantung dari kebutuhannya kalian sendiri, teman-teman semua sendiri.
kalau memang bercita-cita, kan ada ya sekarang anak-anak Ya, kecil mau betul. jadi YouTuber, mau Betul, jadi betul. TikToker gitu kan. Banyak banget, Betul. banyak banget. Ya itu dari kecil memang harus pantang menyerah kata Jevon tadi, terus pastikan bikin kontennya yang benar, tidak melanggar etika, tidak melanggar asusila, karena kan kita juga masih tinggal di Indonesia ya kan ya. Ya, ya. Terus kalau teman-teman lihat tuh Indonesia kan netizennya kan menggila ya. Jahat. Nah, tapi Terkuat. itu itu sebenarnya dipakai salah satunya untuk bikin viral. Seperti yang tadi Kevin bilang, keluar dari sekolah Saya dikeluarin dari sekolah, ternyata lulus kan. Ya. Itu adalah balik lagi ke teman-teman, mau viral itu ada dua cara, dalam hal positif atau pakai negatif. Nah, dia mencari hook atau clickbait dengan cara negatif. Yeah. Itu tidak disarankan sih sebenarnya. Ya. Dengan mencari berita, di mana-mana berita negatif pasti akan viral, guys. Kembali lagi aja ke teman-teman semua, mau negatif dikenalnya apa gimana gitu. Cuman itu clickbait ya. Clickbait sih itu sebenarnya ya. Bisa aja, Bisa sah-sah aja. aja Bisa. gitu. Cuman untuk produk jangan lah. Ya, kalau produk jangan. benar. Jangan produk untuk berbisnis jangan lah. Untuk berbisnis betul. jangan. Kalau untuk pribadi ya terserah mau Pribadi, ngupload ya. apa enggak ya. Betul. Ya kan? Bener nggak? Benar, Bu, benar. Itu Karena aja. memang itu Kalau kan menurut Kevin gimana untuk inspirasi create kontennya? Ya saya tambahin ya, boleh. kurang lebih inspirasi create konten dicari atau ditunggu. Dua-duanya kalau menurut saya dicari dan ditunggu momen pentingnya benar, gitu kan. benar. Kayak sebenarnya saya dulu juga punya Mau account. curhat ya, mau curhat. Ya, mau curhat. Punya account konten kreator yang membahas AI gitu kan, ditunggu banget tuh. Karena benar-benar waktu itu AI booming, jadi dicoba berbagai website AI ganti suara, ganti foto background cuma pakai AI, ya kan? Dan dicari juga website-website terbaru dari AI itu pasti tiap bulan ada yang baru gitu. Jadi dua-duanya lah momennya gitu, dicari dan ditunggu. Seperti itu. Asik. Keren. Keren loh Kevin nih. Thank you. Keren. Oke. Oke, gak terasa ya udah 30 menit kita membahas seputar tentang inspirasi konten kreator. Wah, iya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi teman-teman. Nah, buat yang tertarik untuk lebih tahu banyak tentang Stella Maris School, silakan klik link di sisi kanan atas. Atau bisa juga menghubungin ke nomor 0878 7278 5231. Oke, dengan format nama /usia anak /pertanyaan. Kalau yang nanya Anak-anak, Ibu, nggak apa-apa, jujur aja. usianya. Usianya. Atau jujur udah punya anak. Jujur punya anak boleh, berbohong dikit, ya kan? Gitu. Nah, dan dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Oke, akhir kata. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow, like, Wajib. share, Apa aja Kevin? komen. Yang harus di follow? Yang di follow Instagram @stellamaris.sch. Ada Betul. TikTok juga Stella Maris School. Betul. Oke, dan juga YouTube Stema TV. Betul Gitu. sekali. Udah ya? Udah Ibu. Ada lagi nggak sih kita? Nomor WA boleh. Si tadi. United juga bisa. Oh ya, si United juga bisa ya Iya. kan. Ntar biar editornya yang edit ya. Ya. Betul. Nah, akhir kata dari saya Kevin. Saya Rati. Saya Jevon. Oke, pamit undur diri. See you. Bye. Bye-bye.